Welcome back to Halo Ni Hao, dan kali ini aku akan bahas cara belajar Mandarin untuk memula kuasai dasar Mandarin dengan 7 langkah bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Bagi kamu yang sedang memilih bahasa Mandarin sebagai bahasa kedua, konten ini cocok banget dan tepat banget buat kamu karena aku akan share cara belajar bahasa Mandarin untuk pemula dengan 7 langkah. Bahasa Mandarin itu terkenal banget dengan challenging ataupun juga ribet untuk dipelajari. Tapi kali ini aku akan share bagaimana ya untuk menguasai dasar-dasar biar belajarnya lebih logis dan juga mudah untuk dipelajari hanya dengan 7 langkah berikut ini. Sebelum kita lanjutin, bagi kamu yang ingin tahu mengenai ucapan Mandarin, bisa klik di kiri atas ini video 20 ucapan Mandarin pemula wajib tahu di tahun 2020. Aku tahu bagian ini mungkin aja bisa membosankan, tapi fondasi yang kuat tentu penting banget untuk kita bisa belajar lebih mudah dan juga cepat. Ibaratnya seperti anak kecil sebelum lari ataupun jalan, kita harus belajar merangkak dulu sampai kakinya kokoh dan kuat, baru kedepannya kita bisa jalan dan juga lari lebih nyaman. Jadi apa sih dasar Mandarin? Kita mulai yang pertama, yaitu kuasai pinyin. Pinyin adalah sistem ejaan yang menggunakan huruf alfabet yang membantu kita membaca setiap huruf atau karakter Mandarin itu sendiri. Jadi pastikan untuk bisa membaca pinyin dengan baik agar kita tahu pengucapan yang benar. Yang pasti ejaan alfabet ini berbeda dengan ejaan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk kuasai pinyin adalah langkah pertama kamu untuk menguasai dasar Mandarin. Yang kedua, pelajari tonasi atau nada, dan dalam Mandarinnya disebut sheng tiao. Seperti yang kita tahu, Mandarin itu adalah bahasa bernada dan memiliki 4 nada yang berbeda, yaitu A, 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 A. Dan sebenarnya ada nada kosong yang biasanya jarang sekali diinfokan pada awal pembelajaran. Bahasa Mandarin itu unik sekali karena bahasa ini menggunakan tonasi untuk menciptakan makna, yang dimana maksudnya satu kata Mandarin bisa memiliki arti yang berbeda ketika tonasinya diubah. Jadi bayangin aja, memungkinkan sekali kejadian tonasi itu diucapkan dengan salah dan maknanya berbeda, sampai bisa aja terjadi salah paham ataupun kejadian yang lucu karena penyebutannya yang salah. Jadi dengan menguasai pinyin dan juga tonasi, kamu bisa lebih cepat dan juga mudah untuk membaca tanpa harus mempelajari ribuan karakter Mandarin. Jadi pastikan kuasai kedua dasar ini. Yang ketiga, berlatih penulisan karakter Mandarin. Penulisan Mandarin itu dibagi 2 secara garis besar, yaitu penulisan tradisional Fan Ti Zi yang biasanya dipakai di Taiwan, ataupun penulisan simplified Jian Ti Han Zi yang biasanya digunakan di Cina. Nah, sedangkan kita punya channel Halo Ni Hao, semua penulisan Mandarin itu menggunakan penulisan simplified atau Jian Ti Han Zi. Penulisan Mandarin sendiri ada 8 goresan dasar dengan total 32 macam varian, dan tentunya ada aturan penulisannya sendiri. Jadi kalau kamu sudah tahu aturannya, kamu akan lebih mudah untuk berlatih menulis karakter Mandarin yang sekilas terlihat rumit enggak karuan. Yang keempat, perbanyak kata atau karakter dasar Mandarin. Ini adalah tantangan yang paling besar dari semua dasar-dasar yang harus dikuasai dalam belajar bahasa Mandarin. Dan jujur, sebenarnya aku sendiri proses belajar karakter Mandarin adalah tantangan yang paling besar dan juga proses yang makan waktu paling banyak. Karena aku sendiri butuh waktu 2-3 tahun baru bisa nyaman baca buku, kemudian sampai aku bisa ambil ujian untuk ambil S1 di Cina. Nah, karakter Mandarin itu sendiri totalnya ada 50.000, banyak banget kan? Tapi sebenarnya hanya perlu 3.000 karakter untuk bisa nyaman baca artikel ataupun untuk percakapan sehari-hari.
Cara penulisan Mandarin itu sendiri sebenarnya sangat mudah asalkan kita tahu aturan goresannya. Tapi saat kita belajar suatu karakter yang baru, kita tuh harus multitasking. Bayangin ya, kita itu harus ingat cara penulisannya, cara goresannya dong. Kemudian ditambah harus hafal pin-innya, tonasinya, dan juga artinya pada saat bersamaan. Otak bisa meledak! Jadi bagi kamu yang pemula, kamu bisa mulai memperbanyak kata atau karakter Mandarin yang biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari. Intinya, 3 sistem yang harus kamu kuasai yaitu pinyin, tonasi, dan juga penulisan adalah 3 sistem yang tidak terpisahkan. Jadi sangat harus kamu kuasai bagi kamu yang ingin mahir berbahasa Mandarin. Nah, yang pasti ingat ya, berlatih, dan berlatih lagi. Yang kelima, belajar grammar bahasa Mandarin. Setelah kamu mulai menguasai dasar-dasar seperti pengucapan, penulisan, dan juga karakter Mandarin semakin banyak, kamu bisa mulai beralih untuk belajar tata bahasa atau grammar bahasa Mandarin secara lebih dalam. Grammar bahasa Mandarin itu sebenarnya tergolong sangat mudah dan juga simple seperti bahasa Indonesia. Tidak seperti bahasa Inggris yang memiliki past tense, present tense, atau future tense. Dan seperti bahasa Eropa yang membedakan kata berdasarkan gender benda itu. Jadi dijamin bahasa Mandarin grammarnya sangat mudah dan cepat ditangkap untuk kamu pelajari. Yang keenam, biasakan diri kamu dengar Mandarin. Jadi step selanjutnya yang perlu kamu lakukan sebagai pemula adalah melatih pendengaran kamu. Yang bisa kamu lakukan itu misalnya seperti mendengarkan lagu-lagu Mandarin, dengar podcast, ataupun nonton film, ataupun TV series kesukaan kamu dalam Mandarin. Nah, bisa pilih aja yang dari Cina ataupun dari Taiwan. Kenapa? Karena dengan semakin telinga kita peka dan juga terbiasa dengar pengucapan bahasa Mandarin, kita akan juga lebih mudah mengucapkan bahasa Mandarin itu dalam sehari-hari. Langkah yang ketujuh adalah praktek bicara sebanyak mungkin. Jadi setelah kamu sudah menguasai dasar-dasar seperti membaca, mendengar, dan juga pengucapannya, selanjutnya adalah praktek bicara sebanyak mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin terdengar aneh bagaimana sih kita bisa mempraktekkan bahasa Mandarin di dalam lingkungan yang tidak mendukung seperti di Indonesia. Tapi pasti ada caranya dan kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Nah, sebagaimana dengan halnya belajar, yang pasti kita harus berlatih, dan berlatih lagi. Intinya, kamu sebagai pemula yang harus diingat, Mandarin itu tidak sulit kok dipelajari asalkan kamu tahu triknya dan juga menguasai dasar-dasar Mandarin yang dipelajari pada hari ini. Dan sebenarnya kunci utama dalam belajar suatu bahasa adalah jangan takut melakukan kesalahan. Jadi jangan takut salah ya. Jadi lawan rasa takut kamu akan kesalahan-kesalahan yang mungkin kamu lakukan di dalam benak kamu. Jadi yang perlu diingat adalah berlatih, dan berlatih lagi. Pastikan kamu luangkan 30-60 menit secara konsisten setiap harinya untuk pelan-pelan menguasai dasar Mandarin agar kamu pelan-pelan bisa mahir berbahasa Mandarin juga. Dan untuk konten berikutnya aku akan bahas cara cepat belajar Mandarin. Jadi bagi kamu yang tidak ingin kelewatan konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan hit the bell agar dapat video terbaru dari Halo Ni Hao setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Nah, apabila video ini juga bermanfaat, tolong di like dan juga di share ke teman-teman kamu. Dan apabila kamu ada ide atau topik yang ingin kamu explore bersama Halo Ni Hao, tolong komen di bawah ini dan kita sampai jumpa. Sehat-sehat!